Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan korensn.com. Dan pada episode ke-128 Rabu 24 Agustus 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Lancar, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan sehat, ya? Dan penonton SN, pada malam hari ini kami ditemani tim kreatif Afriandi dan Yoga. Selamat malam rekan-rekan. Oke, Ded, ya. Tadi sebelum rekaman kita ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak terbitan Rabu 24 Agustus 2022, Ded, ya. Iya, Kak. Tapi sebelum kita ulas berita, tadi ada info terkini dari berita dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol di Oki. Iya, Kak. Ada keterangan dari Kapenkum yang terbaru, Ded, ya. Iya, Kak. Apa itu, Ded? Silakan, Ded. Keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH, Kak, ya. Bahwa hari ini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Oki ini, Jaksa Penyidik Bidang Pitsus Kejati Sumsel memeriksa Sekda Oki, Kak. Oh, Sekda Oki. Iya, Kak. Dan saya dengar tadi Dedi langsung menelpon, ya. Iya, benar, Sekda Oki untuk mengkonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut. Apa komentar dari Sekda Oki, Den? Saat kita konfirmasi melalui telepon, Kak, ya. Sekda Oki membenarkan bahwa dia diperiksa sebagai saksi, Kak, ya. Saksi. Terkait penyidikan dugaan kasus ini. Dan dari pengakuan yang bersangkutan bahwa dia sudah berapa kali, Den, untuk dipanggil sebagai saksi? Sekda Oki mengaku sudah 5 kali, Kak, ya, termasuk yang pemeriksaan kali ini. Jadi dia mengatakan sudah 5 kali diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai saksi. Oke, Ded. Jangan dibuka semua, Ded, ya. Kita buat beritanya untuk malam ini dan besok, Ded, ya. Dan kita mulai saja ulas berita, Ded, ya, untuk berita yang sudah terbit di Suara Nusantara. Silakan, Dedi, untuk berita utama. Oke, Kak. Oke, Ded, sebelum kita ulas berita, kita perlihatkan dulu dengan tim kreatif, ya. Oke, tim kreatif bisa lihat ini. Oke, Ded, langsung. Untuk koran cetak Suara Nusantara edisi Rabu 24 Agustus 2022, kita mengangkat judul 2 jam Bawaslu Sumsel digeledah, di mana subjudulnya dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli 5,7 miliar. Ini kita baca leadnya, Kak, ya. Ya, silakan, Dedi. Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Prabu Muli selama 2 jam menggeledah kantor Bawaslu Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli tahun 2017 dan 2018 senilai 5,7 miliar. Oke, di koran Suara Nusantara kita juga pasang foto, ya, di Dednya. Iya, Kak. Ada foto Kasipenkum Kejati. Nah, apa keterangan Kasipenkum kemarin, Ded? Keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH, dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen, Kak, ya. Dokumen terkait dana hibah Bawaslu Prabu Muli, Kak. Oke, untuk penonton Lesa SN ketahui, berita ini juga sudah terbit di korensn.com, Ded, ya. Iya, Kak. Dan kita bagi berapa berita nih, Den? 3 berita, Kak. 3 berita, ya. Yang masih penasaran silahkan klik korensn.com. Kemudian ada berita yang menjadi anaknya, Ded, ya. Ada benar. Judul Kami Taat Hukum. Silakan, Dedi. Maksudnya apa ini? Ini terkait konfirmasi dari pihak Bawaslu Sumsel, Kak, ya. Di mana terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejari Prabu Muli. Kabak Pengawasan Bawaslu Sumsel mengatakan Bawaslu Sumsel taat hukum terkait penggeledahan yang dilakukan Jaksa Penyidik di Bawaslu Sumsel guna mencari dokumen untuk penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli tahun 2017 dan 2018. Oke, itu maksudnya, Ded, ya. Iya, Kak. Kemudian ada juga berita yang dipasang foto Pak Roy Riyadi SAMH yang sekarang menjabat Kajari Kota Prabu Muli, Ded, ya. Ada berita dengan judul kegiatan dana hibah diduga banyak yang fiktif. Iya, Kak. Silakan, Didi, maksudnya apa ini? Keterangan Kajari Prabu Muli Roy Riyadi ini kita angkat judul, Kak, ya, di mana ini masih terkait penggeledahan di Bawaslu Provinsi Sumsel, ya. Kajari Prabu Muli Roy Riyadi SAMH mengungkapkan dalam dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli tahun 2017 dan 2018 senilai 5,7 miliar diduga banyak kegiatan yang fiktif, Kak. Oke, Ded, kita beralih ke berita lainnya. Berita tentang dugaan korupsi serasi tahun 2019 di Banyu Asin, ya. Di mana Dedi berhasil mewawancarai pengamat hukum Sumsel, Bapak Ruben. Silakan, Dedi, bacakan judulnya dan keterangan dari Pak Ruben selengkapnya. Ini judulnya kita angkat dari keterangan pengamat hukum Sumsel Pak Ruben, Kak, ya, di mana kita angkat judulnya dugaan korupsi serasi 2019 di Banyu Asin berjamaah. Untuk lead beritanya, pengamat hukum Sumsel dari Universitas Sriwijaya
Ruben Ahmad SAMH Senin mengatakan dugaan kasus korupsi program serasi Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019 di Banyuasin yang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel merupakan dugaan kasus korupsi berjamaah. Kemudian ada statement yang lain dari Pak Ruben. Dedi juga buat judul, silakan Dedi bacakan. Ini masih statement dari Pak Ruben dengan judul Rugikan Rakyat Sumsel, Berantas Siapa Saja yang Terlibat, Kak. Masih terkait berita dugaan korupsi serasi ini Dedi tahun 2019 ya. Kemudian kita beralih ke berita lainnya, itu tentang dugaan korupsi ganti rugi lahan Tol Oki. Silakan Dedi baca. Ini yang kita beritakan pada hari Rabu, Kak ya. Kita angkat judul Kejati terus sidik dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan Tol Oki. Ini keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH, di mana dalam perkara ini hingga kini jaksa penyidik masih terus melakukan penyidikan, Kak. Kemudian kita beralih ke berita pemerintah dan pembangunan, Ded ya. Ini ada berita dari Muba ya. Ini ada giat dari Bupati Muba. Judul berita yang kita ambil, PJ Bupati Apriyadi dorong program replanting sawit ya. Kita sapa dulu ya Pak Apriyadi. Assalamualaikum Pak Apriyadi. Semoga selalu sehat dan lancar sama urusannya ya. Dan pernah menjadi tamu podcast kita, Ded ya. Dan kita tunggu episode kedua untuk Pak Apriyadi ya. Oke. Kemudian kita beralih ke berita giat dari Bupati Banyuasin, Bapak Askolani. Di sini kita ambil judul Bupati Askolani launching bank tanah ya. Kita sapa juga Pak Askolani. Selamat malam Pak Askolani, semoga selalu lancar sama urusannya ya. Dan Bupati Banyuasin Askolani terjadwal untuk menjadi tamu podcast kita, Ded ya, dan tinggal menunggu waktu ya. Kemudian kita beralih ke halaman 12, Ded. Saya perlihatkan halaman 12. Nih, tim kreatif bisa lihat? Ya, oke. Halaman 12 ini adalah halaman yang berisikan tentang giat pembangunan dari beberapa daerah ya. Dan kebetulan halaman 12 hari ini kita memuat berita dari kegiatan pemerintah Kota Pagar Alam ya. Di mana berita yang kita judulkan adalah Suguhkan Keindahan Alam, Budaya dan Kearifan Lokal Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni selalu lahirkan ide-ide kreatif. Ya, di sini ada kegiatan, rupanya ini sepertinya dan ini adalah mau syuting film ya, atau peluncuran film ya. Di sini ada lead atau kepala berita ditulis film Koma akan ditayangkan di bioskop 21 dan akan diikut sertakan pada festival film di luar negeri seperti negara Thailand dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh produser sekaligus sutradara film Koma, Rizdi A. Sulaiman pada saat press conference bersama awak media di rumah dinas Wali Kota Pagar Alam belum lama ini. Dan saya juga pernah menghubungi Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni untuk mengundang ya sebagai tamu podcast dan terjadwal juga ya. Menunggu waktu beliau ke Kota Palembang. Kemudian ada juga kembali giat pemerintah dan pembangunan dari Banyuasin. Di sini Dedi yang mengedit ya semalam ya. Judulnya Keakraban Bupati Banyuasin dengan Menteri Pertanian. Saya perlihatkan sekali lagi ya. Oke. Ya, mungkin tim kreatif nanti bisa memasukkan foto-foto yang sudah dikirim tentang keakraban ya. Bupati Askolani dengan Menteri Sahrul Yassin Limpo. Oke, Dad, kita ulas berita selanjutnya untuk berita-berita yang sudah terbit di halaman dalam ya. Suara Nusantara edisi cetak Rabu 24 Agustus 2022. Kita mulai lagi dengan halaman 2, politik dan pemerintahan. Silakan Dedi. Kita tunjukkan dulu Kak ya. Ini tim kreatif. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 2 ini berita politik dan pemerintahan, di mana headline-nya kita angkat judul Gubernur Herman Deru ingin atlet berprestasi putra asli Sumsel. Kemudian ada berita dari Muara Enim Kak ya, promosikan wisata alam dengan festival durian. Selanjutnya ada berita dari Batu Raja, pastikan belum ada kasus cacar monyet. Oke, Dad, lanjut kita ulas berita di halaman 3. Tim kreatif bisa lihat? Oke, halaman 3 adalah halaman dengan rubrik Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Kemudian ini ada berita dari giat penjabat Bupati Muba, di mana diambil judul ratusan peserta ramaikan pertandingan bulu tangkis HUT RI ke-77. Kemudian ada berita dengan judul libatkan stakeholder, target inflasi di Muba stabil. Kemudian ada juga berita 237 atlet Muba siap bersaing di Popda Sumsel. Kemudian ada juga berita Yayasan Musi Bersinar temui PJ Bupati Apriyadi.
Kemudian ada berita Pemkab bakal lakukan penyederhanaan OPD. Dan terakhir Dad, ada berita Diskominfo Mobile uji coba terapkan aplikasi e-office. Iya Kak. Kemudian ulas berita selanjutnya, silakan Dedi. Berita selanjutnya kita ulas halaman 6 Kak ya. Ya, silakan. Ini tim kreatif. Oke, untuk halaman 6 ini berita Kota Musi Kak ya. Di mana headline-nya kita angkat judul 8 fraksi sampaikan pandangan atas Raperda APBD tahun 2022. Kemudian ada berita juga dengan judul Rapat Paripurna ke-16 masa persidangan 2 DPRD Kota Palembang berlangsung hikmat. Selanjutnya ada berita dengan judul Perisai Diri Oku resmi dilantik, Zulfikar tetap berkoordinasi dengan IPSI. Selanjutnya ada berita dengan judul Sumsel bidik tuan rumah Popnas 2023. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya, silakan Dedi lagi. Untuk halaman selanjutnya halaman 7 ya. Lihat nih tim kreatif. Oke. Halaman 7 ini pemberitaan dari Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara dan Lahat. Di mana untuk headline-nya kita angkat berita dari Martapura dengan judul Mudahkan Pelayanan, Disperindak Oku Timur luncurkan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional. Kemudian ada berita dari Lahat, Momentum Hari Anak Nasional Kabupaten Lahat terima penghargaan Kota Layak Anak. Selanjutnya masih pemberitaan dari Lahat dengan judul Ci Ujang terus berbenah dan selalu jaga kekompakan. Yang kemudian ada berita dari Martapura dengan judul Petani Oku Timur keluhkan harga gabah naik dibarengi tingginya harga pupuk. Oke, Ded ya. Kita tampaknya udah di ujung obrolan ulas berita nih, Ded ya. Iya, Kak. Dan sebelum kita menutup obrolan ini, kita juga mengucapkan terima kasih, Ded ya, kepada narasumber yang sudah memberikan komentar-komentar ya selama ini untuk Suara Nusantara dan Koran SN. Di antaranya adalah Bapak Susno Duaji, kemudian ada Bapak Febrian, kemudian Dedi yang sering menghubungi siapa nih? Pak Ruben dari Unsri, kemudian ada Ibu Sri Sulastri dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan kita juga berharap kepada penonton Lesa SN terus memberikan masukan-masukan positif ya, dan komentar-komentar agar kita terus bisa memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita malam hari ini adalah nikmatilah hidup, bersyukurlah dengan yang kau punya, dan jangan dengar orang yang mengusirimu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.